Alkisah di sebuah daerah di kaki Gunung Kerinci, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin Raja Gagak. Raja Gagak dikaruniai seorang putri sematawayang nan cantik jelita bernama Putri Napal Melintang. Raja Gagak sangat sayang dengan Putri Napal Melintang. Sejak kecil, keinginan dan kebutuhan sang putri selalu dipenuhi Raja Gagak. Semakin bertambah usia, Putri Napal Melintang tumbuh menjadi seorang remaja putri yang cantik jelita. Kecantikannya terdengar hingga ke seluruh penjuru negeri. Kemanapun Putri Napal Melintang pergi, seluruh mata tertuju padanya. Putri Napal Melintang hanya dapat menundukkan wajah karena tersipu malu akan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Namun, Putri Napal Melintang tak pernah melihat kecantikan wajahnya sendiri secara langsung. Pada zaman yang belum mengenal cermin itu, ia hanya sesekali dapat melihat bayangan wajahnya dari pantulan benda-benda mengilap di sekitarnya. Sebenarnya, ketika seseorang ingin melihat pantulan wajahnya, dia bisa pergi ke sungai atau perairan yang luas. Putri Napal Melintang tidak pernah diizinkan pergi ke sungai yang letaknya cukup jauh dari istananya. Putri Napal Melintang dipinang Pangeran Jambi. Putri Napal Melintang tumbuh menjadi sosok perempuan dewasa yang semakin menawan. Kisah kecantikannya tersebar dan membuat para pangeran dari berbagai kerajaan ingin meminangnya. Suatu hari, dari jauh, datang seorang pangeran dari Jambi. Ia bermaksud meminang Putri Napal Melintang. Pangeran yang tampak sangat gagah itu datang ditemani beberapa pengawal. Bergegas menemui Raja Gagak, pangeran dari Jambi itu meminta restu Raja Gagak untuk meminang Putri Napal Melintang. Ia berjanji sang putri akan hidup sejahtera dengan harta yang melimpah dan kekayaan negerinya. Sambil memohon kepada Raja Gagak, ia menceritakan kemakmuran kerajaannya yang tidak akan pernah habis. Tergerak oleh kesungguhan hati Pangeran Jambi, Raja Gagak pun mengizinkannya meminang putrinya dengan satu syarat. Sang pangeran diwajibkan menyerahkan harta benda berharganya sebelum hari pernikahan sebagai bukti keseriusannya menikahi dan menghidupi Putri Napal Melintang dengan layak. Pangeran Jambi kemudian menyerahkan berbagai jenis batu permata, intan, dan berlian kepada sang raja. Ia berjanji akan kembali menjelang hari pernikahannya dengan sang putri. Raja Gagak pun terkagum-kagum melihat begitu banyak harta yang diserahkan sang pangeran. Raja Gagak terjerumus dalam ketamakan. Raja Gagak menyimpan harta pemberian Pangeran Jambi di tempat tersembunyi yang terbaik. Melihat setumpuk harta berkilau itu, Raja Gagak bergumam, betapa mudah ia memperoleh harta kekayaan dari kerajaan lain. Sejak saat itu, hati sang raja tergoda untuk mendapatkan lebih banyak harta. Kecantikan Putri Napal Melintang akhirnya dimanfaatkan oleh ayahnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, datang pangeran dari kerajaan lain ke negeri Kerinci. Ia adalah seorang pangeran dari Pulau Punjung. Badannya tak kalah tegap dari Pangeran Jambi. Wajahnya pun rupawan. Tujuan kedatangan Pangeran Pulau Punjung ternyata juga untuk meminang Putri Napal Melintang. Sang pangeran menghadap Raja Gagak dan menuturkan maksud hatinya. Raja Gagak dilanda kebingungan. Di satu sisi, ia ingin memberitahukan bahwa putrinya telah dilamar oleh pangeran dari Jambi. Namun, di sisi lain, sifat tamaknya mendorongnya untuk memanfaatkan situasi tersebut. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan lebih banyak harta. Raja Gagak pun malah mengiyakan kehendak Pangeran Pulau Punjung. Sama dengan permintaan pinangan sebelumnya, Pangeran Pulau Punjung juga diberi syarat oleh Raja Gagak. Ia diminta menyerahkan sejumlah harta berharga. Tak disangka-sangka, Pangeran Pulau Punjung kali ini menyerahkan beragam batu permata dan logam mulia. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diserahkan Pangeran Jambi. Raja Gagak terpana. Seandainya ia harus memilih jodoh untuk putrinya, Pangeran Pulau Punjung jelas menjadi pilihannya. Namun, apa yang harus ia katakan kepada Pangeran Jambi nanti? Harta yang seharusnya menjadi tanda jadi dan jaminan kesungguhan hati sang pangeran,
justru ingin dikuasai oleh Raja Gagak. Meski diliputi keraguan, pikiran jahatnya mengalahkan kejujuran hatinya. Ia menutupi keadaan sebenarnya, menyetujui pinangan Pangeran Pulau Punjung, dan kembali menyimpan semua harta yang baru diperolehnya. Ternyata, tidak hanya Pangeran Jambi dan Pangeran Pulau Punjung yang datang ke kerajaan negeri Kerinci. Beberapa waktu kemudian, pangeran-pangeran dari kerajaan lain pun berdatangan. Tak hanya satu atau dua, melainkan beberapa pangeran yang datang silih berganti. Semuanya datang dengan tujuan yang sama, yaitu meminang Putri Napal Melintang untuk dijadikan permaisuri. Raja Gagak rupanya sudah semakin terbiasa berbohong. 1-2 kali sang raja tidak bicara jujur, ia pun terus melakukan hal yang sama. Tujuannya untuk mendapatkan harta berlimpah. Bahkan, ia pun berbohong kepada sang putri. Saat itu, Putri Napal Melintang mulai curiga dengan keberadaan benda-benda berharga di istananya. Putri mengetahuinya karena tempat penyimpanan harta yang disiapkan Raja Gagak tidak lagi cukup untuk menampung banyaknya harta tersebut. Putri Napal Melintang diliputi rasa penasaran. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya kepada ayahnya mengapa ada begitu banyak batu permata dan harta benda lain yang disimpan ayahnya. Bukannya berbicara jujur kepada sang putri, Raja Gagak justru berbohong. Ia berkata bahwa harta tersebut adalah hadiah dari para sahabatnya dari berbagai negeri karena rasa kagum mereka terhadap negeri Kerinci. Tak puas dengan jawaban sang ayah, Putri Napal Melintang yang masih penasaran kembali bertanya di kemudian hari. Namun, Raja Gagak tampaknya sudah semakin dikuasai oleh ketamakan. Ia malah mengancam sang putri dan menyuruhnya untuk tidak bertanya hal yang menurutnya bukan urusannya.